Kembali, pada video kali ini kita akan membahas subbab 2.5 mengenai interval. Jadi yang pertama akan kita bahas ialah definisi dan karakterisasi interval. Jadi misalkan kita punya dua buah bilangan real AB, di mana A-nya itu kurang dari B, makanya disebut sebagai interval buka AB, lambangnya begini ya, dengan kurung buka gitu. Itu menyatakan semua titik di antara A dan B ya, di antara A dan B-nya tidak ikut. Tapi yang disebut interval tutup AB dilambangkan dengan kurung siku begini, menyatakan semua titik di antara A dan B di mana A dan B-nya ikut ya. A dan B-nya diajak. Makanya ketika diajak ada A jadi siku gitu. Yang disebut interval setengah buka atau setengah tutup ya ini ya, kalau tutupnya di A maka A yang diajak, kalau tutupnya di B maka B-nya yang diajak, sisanya buka. Nah, titik A dan B itu disebut sebagai titik ujung dan panjang intervalnya didefinisikan sebagai B min A ya. Jadi batas ujung kanan dikurangi ujung kiri terlepas dari A dan B-nya itu masuk atau tidak. Nah, interval-interval ini disebut sebagai interval yang terbatas. Kita bisa lihat bahwa panjangnya juga terbatas. Nah, kita lihat titik yang berada di antara A sampai A di mana A-nya tidak ikut tuh ya himpunan kosong ya. Sedangkan himpunan tutup AA itu sama dengan A. Selanjutnya kita lihat interval yang tidak terbatas. Lagi-lagi enggak ya, ini enggak perlu nih A kurang dari B. Ya. Jadi yang kita sebut sebagai interval buka tidak terbatas itu ialah ini ya. Yang A-nya itu interval dari A sampai tak hingga, di sini tak hingga hanya simbol ya. Jadi menyatakan bahwa himpunan titik-titik yang lebih besar dari A, di mana A-nya gak diajak gitu. Kalau minta hingga sampai B itu himpunan titik-titik yang kurang dari B ya. Di sini kurang darinya tanpa batas, mengecil terus, yang ini juga membesarnya tanpa batas gitu. Jadi ini hanyalah simbol untuk mengatakan kecil atau besarnya itu tidak stop gitu ya, terus menerus. Kemudian interval tutup tak terbatas itu kalau salah satu ujungnya tutup ya. Jadi kalau A sampai tak hingga maka A-nya ini diajak. Nah, itu kumpulan titik-titik yang lebih besar dari A terus begitu terus menerus. Si yang minus tak hingga B juga begitu. Dan bilangan real itu definisikan sebagai himpunan buka min tak hingga sampai tak hingga. Ya, sekali lagi min tak hingga tak hingga bukan bilangan, hanya simbol. Nah, sekarang coba dipikirkan apakah gabungan dua buah interval juga merupakan interval? Sekarang kita bahas karakterisasi interval. Jadi kalau kita misalkan I itu merupakan satu interval ya, apapun itu bentuknya, yang mau baik buka tutup, setengah tutup, dan kita punya dua buah bilangan di situ ya, X dan Y itu anggota I, di mana X kurang dari Y, maka jelas bahwa semua titik-titik di antara X dan Y ini juga akan merupakan anggota himpunan yang sama, interval yang sama, interval I juga. Atau bisa dikatakan bahwa ini interval si X, Y buka ini akan merupakan subset dari I. Sekarang pertanyaannya apakah sebaliknya berlaku gitu. Jadi kalau seandainya kita punya himpunan yang memiliki sifat ini ya, ketika X kurang dari Y maka sembarang titik-titiknya di situ juga anggota interval yang sama gitu, anggota himpunan yang sama, maka kita akan tunjukkan bahwa yang memiliki sifat ini pastilah merupakan satu interval. Seperti biasa kelihatannya kayak jelas-jelas aja ya, tapi ya kita buktikan. Ini teoremanya. Jadi misalkan kita punya subhimpunan di bilangan real dan minimal memiliki dua anggota yang punya sifat. Kalau kita punya dua buah titik di situ ya, di himpunan itu, dimana ketika yang satu lebih kecil dari yang lain mengakibatkan semua titik-titik yang ada di situ itu merupakan juga terkandung di S gitu, maka S-nya itu pasti adalah sebuah interval. Buktinya gimana? Idenya ya. Yang pertama, kalau kita mau menunjukkan S itu interval, kita harus menunjukkan bahwa dia punya bentuk interval. Bentuk yang memenuhi salah satu definisi interval, baik yang berhingga maupun tak hingga yang di depan, baik yang buka maupun tutup. Harus salah satu itu dipenuhi gitu. Nah, kita ingin tinjau semua kasus yang mungkin ya, baik S-nya itu terbatas ya ataupun tidak terbatas. Ingat kita punya definisi himpunan terbatas atau terbatas sebelumnya, baik di atas maupun di bawah. Kemudian di setiap kasus kita tinjau ya, kita identifikasi titik-titik ujungnya itu termasuk tidak di S-nya.
nanti kita bisa lihat bahwa titik ujungnya itu kita lihat dia sebagai S supremum kalau dia terbatas di atas atau infimum kalau dia terbatas di bawah. Mungkin dari sini belum terlalu kelihatan, kita lihat buktinya sama-sama. Jadi kita bagi buktinya dalam 4 kasus yang mungkin ya, terbatas S-nya, atau terbatas di atas tapi tidak di bawah, atau terbatas di bawah tapi tidak di atas, maupun yang tidak terbatas. Kita akan tunjukkan bahwa di setiap kasus ini bentuknya S akan memenuhi bentuk interval. Yang pertama dulu ya, kalau misalkan S-nya terbatas di atas, kalau S-nya terbatas. Kalau S-nya terbatas, maka S akan terbatas di atas ataupun S terbatas di bawah berdasarkan definisi himpunan terbatas. Dan karena dia memiliki minimal 2 anggota, artinya tidak kosong. Kalau tidak kosong dan terbatas di atas misalnya, maka supremumnya ada, tidak kosong terbatas di bawah, infimumnya ada. Maka kita bisa misalkan si A sebagai infimum S, B sebagai supremum S. Ya, di sini kita bisa tunjukkan bahwa S-nya itu merupakan subset dari tutup AB. Nah, sekarang yang kita ingin tunjukkan kan ini S-nya baru subset. Kita ingin tunjukkan S-nya itu memiliki bentuk himpunan. Maka kita harus membuktikan balikannya itu inklusi yang sebaliknya berlaku gitu. Apakah berlakunya hanya pada buka AB saja atau pada setengah tutup setengah buka, atau memang pada tutupnya itu berlaku gitu. Jadi kita akan menunjukkan bahwa S-nya itu akan memenuhi salah satu bentuk interval dengan cara kita buktikan inklusi yang sebaliknya berlaku. Ya, jadi yang pertama-tama kita ingin tunjukkan dulu apakah yang himpunan bukanya juga merupakan subset dari S. Caranya seperti biasa, buktikan subset, ambil satu himpunan di sini, di buka AB buktikan ada di S. Kalau seandainya kita ambil sembarang Z di AB, maka kita punya Z itu berada di antara A dan B, tapi ini berarti Z-nya bukan batas atas dan bukan batas bawah dari S. Z bukan batas atas dari S artinya apa? Artinya ada satu anggota yang lebih besar dari si Z itu. Z bukan batas bawah artinya ada satu anggota, sebut saja X, di mana X kurang dari Z. Jadi kita punya Z itu berada di antara X dan Y. Gitu. Ya. Dari premis kita punya bahwa kita punya ini nih. Ini semua nih premis kita di sini ya. Jadi dia bilang bahwa kalau X-nya kurang dari Y, maka selalu berlaku subsetnya si XY-nya ini subset dari S. Ini subset yang ini selalu berlaku. Ya. Maka dari sini kita bisa simpulkan bahwa kalau di sini kita bilang Z-nya anggota XY, ya di sini juga nih. Z-nya maka anggota XY tutup di sini. Dan ini kita tahu subset dari S. Maka kita bisa buktikan, bisa kita simpulkan bahwa si Z-nya juga merupakan anggota S. Kalau begitu kita punya Z-nya tadi ambil sembarang AB, sekarang kita tunjukkan kalau Z-nya anggota S, maka kita bisa simpulkan AB-nya itu AB buka subset dari S. Nah, sekarang kita sudah menunjukkan nih KAB interval AB buka subset dari S. Maka kita bisa simpulkan bahwa S-nya itu sudah sama dengan AB sebenarnya, tapi AB yang digabung dengan titik ujung atau tidak gitu. Jadi titik ujungnya sudah masuk atau belum. Ya. Kalau seandainya AB-nya itu bukan anggota S, ya sudah, maka saling inklusinya hanya di himpunan bukanya saja. Jadi S-nya itu sama dengan buka AB. Kalau yang masuk A-nya, maka S-nya itu tutup A buka B gitu ya, dan seterusnya. Jadi kita bisa tunjukkan bahwa S-nya itu adalah interval untuk kasus yang S terbatas. Nah, sekarang kalau seandainya S-nya terbatas di atas tapi tidak terbatas di bawah, artinya terbatas di atas, tak kosong, supremumnya ada, misalkan B. Maka kita bisa simpulkan si S-nya itu merupakan subset dari minus tak hingga sampai B. Nah, sekarang kita ingin tunjukkan bahwa yang ini ya, seperti yang tadi, tapi sekarang karena dia tidak terbatas, hanya punya 2 yang bisa kita buktikan. Seperti biasa, pertama-tama tunjukkan bukanya dulu subset S. Kita ambil sembarang Z di minus tak hingga B, kita ingin tunjukkan
ada di S. Ini artinya ya, kita tinggal buka seperti yang sebelumnya ya. Artinya lalu kita bisa simpulkan di sini bahwa Z bukan batas atas dan bukan batas bawah dari ya si S ini ya. Tentu Z bukan batas atas artinya ada Y di S sedemikian sehingga si Z-nya itu lebih kecil dari Y. Z bukan batas bawah artinya akan ada suatu bilangan X sedemikian sehingga X-nya itu lebih kecil dari Z. Seperti tadi kita punya Z-nya itu anggota interval buka XY, di mana XY-nya itu ada di dalam S lah. Ini dari premis kita punya ini ya, maka kita punya Z-nya itu anggota XY ada di dalam S gitu, maka Z-nya terkandung di dalam S gitu. Ini artinya kita sudah tunjukkan dia ada di sini, maka dia ada di anggota S. Kita bisa simpulkan subset seperti sebelumnya, tinjau titik ujung. Apakah titik ujungnya masuk? Yang kita bisa tinjau hanya yang B ya, karena sekali lagi minta hingga bukan bilangan. Kalau bukan anggota B-nya tidak ikut, kalau anggota B-nya ikut. Jadi S-nya itu adalah interval. Nah, bukti kasus 3 dan 4 similar seperti dua kasus ini, silakan dicoba sebagai latihan.